Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ardiani dengan NIM S1S12224. Pada video ini saya akan membahas tentang linked list. Linked list adalah suatu struktur data yang terdiri dari rangkaian elemen yang disebut simpul atau node. Setiap simpul pada linked list berisi dua bagian utama, yaitu data dan pointer atau reference. Data itu menyimpan nilai atau informasi, lalu pointers itu menyimpan alamat atau referensi ke simpul atau node. Nah, keuntungan utama dari linked list adalah kemampuan untuk secara efisien menambahkan dan menghapus elemen di mana saja dalam urutan karena tidak memerlukan pergeseran elemen lain seperti yang terjadi pada array. Namun linked list memiliki kelemahan dalam hal akses acak karena untuk mengakses elemen tertentu kita harus memulai dari simpul pertama dan berjalan melalui simpul-simpul berikutnya hingga mencapai elemen yang diinginkan. Nah, selanjutnya langsung saja kita lanjut. Overview di sini yang kita akan bahas yaitu yang pertama introduction, variation types of linked list yang terdiri dari 3, single linked list, virtual linked list, double linked list. Nah, lalu yang ketiga ada the positional list ADT, yang keempat short a positional list, yang kelima ada case study, maintaining access free queries. Lalu yang keenam ada link based versus array based sequence. Lalu yang terakhir ada summary. Nah, saya akan mencoba untuk menggunakan bahasa Indonesianya. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan atau introduction, array versus linked list. Nah, urutan berbasis array memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Keterbatasan urutan berbasis array yaitu panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpan pada array itu. Nah, lalu batas operasi yang diamortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Menyisipkan dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Nah, daftar bertaut adalah alternatif. Terdapat rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan ini. Hal ini tergantung pada referensi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node menyimpan referensi ke elemen dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear. Daftar bertaut memiliki batasan berikut. Elemen daftar tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-10 simpul dalam daftar tersebut. Nah, lalu ada daftar bertaut atau single linked list. Nah, daftar bertaut tunggal dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linearnya. Nah, setiap node itu menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Node pertama dan terakhir dari daftar bertaut dikenal sebagai head dan ekor daftar.
dengan memulai dari bagian depan dan perpindahan dari satu note ke note lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap note, kita dapat mencapai bagian ekor dari daftar melintasi daftar bertaut. Kita bisa dilihat seperti ini. Daftar bertaut untuk menyimpan kode bandara. Kita dapat mengatasi ekor sebagai simpul yang memiliki note sebagai simpul berikutnya, karena referensi selanjutnya dari sebuah note dapat dilihat sebagai link atau petunjuk ke note lain. Proses melintasi daftar disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Nah, selanjutnya itu memasukkan elemen di kepala daftar bertaut tunggal, atau inserting an element at the end of a silly linked list. Properti penting dari daftar bertaut adalah itu tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan ruang secara profesional dengan jumlah elemen saat ini. Saat menggunakan daftar bertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Langkah-langkah untuk menyisipkan elemen: buat simpul baru, atur elemen ke elemen baru. Atur urutan berikut untuk menunjukkan kepala saat ini. Atur kepala daftar agar menunjukkan ke note baru. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya memasukkan elemen di ekor daftar bertaut tunggal, atau inserting an element at the tail of a silly linked list. Nah, langkah-langkahnya itu kita akan buat simpul baru. Kita menetapkan referensi berikutnya ke tidak ada. Atur referensi ekor berikutnya ke arah ke simpul baru ini. Perbarui referensi ekor ke note baru ini. Menghapus elemen dari daftar bertaut tunggal. Menghapus elemen dari kepala daftar menghapus elemen dari daftar bertaut tunggal. Nah, di sini menghapus elemen dari kepala daftar bertaut tunggal pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di kepala. Sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar bertaut tunggal. Bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke note terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses note sebelum note berakhir agar untuk menghapus note terakhir. Kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Satu-satunya cara mengakses note ini adalah memulai dari awal daftar, mencari seluruh daftar urutan. Operasi linked hopping seperti itu bisa memanfaatkan waktu lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tersebut. Bisa dilihat di sini implementasinya. Nah, di sini menerapkan stack dengan single linked list. Implementasi stack ini mempertahankan 2 variabel hand, referensi ke note ini kepada daftar, size untuk melacak nomor saat ini, elemen dalam tumpukan. Tumpukan menggunakan kelas non-public, note untuk mewakili setiap note yang didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari tumpukan. Objek note menyimpan 2 variabel, elemen untuk menyimpan data, next referensi ke note berikutnya. Kita lihat untuk implementasinya. Saya sudah menyiapkan
Nah, di sini kita mempunyai di sini kelas tumpukan bertaut. Di sini kita akan mengimplementasikan linked list stack menggunakan linked list tunggal untuk menyimpan sebuah data. Lalu ada di dalamnya yaitu kelas node. Di sini kelas ringan non publik untuk menyimpan simpul linked list tunggal. Nah, di sini kita menggunakan slots untuk penggunaan memori yang lebih efisien. Nah, di sini kita inisialisasi filelet simpul. Lalu referensi ke simpul berikutnya. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan untuk referensi ke simpul kepalanya. Lalu jumlah elemen dalam stacknya kita isi di sini 0. Di sini untuk fungsi len mengembalikan jumlah elemen dalam stack. Lalu def is empty mengembalikan true jika stack kosong. Lalu di sini ada def top mengembalikan atau tetapi tidak menghapus elemen di atas stack, mengeluarkan pengecualian empty jika stack kosong. Di sini ada def push menambahkan elemen E ke atas stack. Lalu ada def pop menghapus dan mengembalikan elemen dari atas stack, mengeluarkan pengecualian empty jika stack kosong. Referensi string dari stack def str. Nah, di sini untuk contohnya di sini kita akan push beberapa. Lalu kita akan print yang pertama. Di sini kita akan print panjang stack S. Baik, ini dia implementasinya. Kita akan lanjut. Analisis operasi linked stack. Semua metode selesai dalam waktu konstan. Kasus terburuk analisis diamortasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Penggunaan ruang adalah ON dengan N adalah jumlah elemen dari ini ditumpukan. Bisa dilihat di sini contohnya, yaitu ada spush, spop, stop, len, empty. Nah, selanjutnya menerapkan antrian dengan single linked list. Hal ini memastikan waktu O1 kasus terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan, hand, tail, and size untuk menghindari melintasi. Elemen ditambahkan, di-enquered ke akhir daftar dan dihapus. Dequered dari depan daftar. Perhatian tambahan untuk diberikan untuk menjaga keakuratan tail referensi. Selama enquire, node baru selalu menjadi node tersebut ekor baru. Jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Penggunaan ruang bersifat inner dalam jumlah elemen saat ini. Nah, di sini ada pengimplementasiannya. Di sini kita lihat ada kelas empty, kelas linked list, linked QEU, lalu ada kelas node. Lalu di sini sama seperti tadi. Di sini yang
akan ditambahkan Q and QU lalu di print. Nah, lalu selanjutnya ada daftar bertaut melingkar. Pada bab sebelumnya, konsep melingkar array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Dalam daftar bertaut melingkar, bagian ekor dari daftar menggunakan miliknya referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian atas daftar. Daftar bertaut secara melingkar memberikan gambaran yang lebih umum model daripada daftar bertaut standar. Untuk kumpulan data itu bersifat siklik, yakni tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Tautan melingkar harus memelihara referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar terkini. Selanjutnya, penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Penjadwalan seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh dikumpulkan kalian. Penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADT atau antrian umum dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian key. Nah, yang pertama itu ada ini, E sama dengan key DQ, elemen layanan E, key NQ. Nah, bisa dilihat di sini jika link NQ digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead untuk menghapus sebuah node dari depan dan menambahkan satu pada node-nya. Dengan kelas circular NQ, kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan dua langkah berikut, yaitu yang pertama elemen layanan key found, lalu key putar, key front dan key putar. Nah, selanjutnya menerapkan antrian dengan singularly linked list. Implementasinya hanya mempertahankan dua variabel tail dan size. Referensi ekor berikutnya ditautkan ke kepala. Kepala sama dengan diri ekor berikutnya. Kelas singular NQ mendukung metode putar tambahkan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkan di bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Self tail sama dengan self tail next. Nah, bisa kita lihat di sini ada kelas singular NQ. Nah, di sini kita lihat pada pengimplementasiannya kita lihat. Nah, lalu selanjutnya di sini DQ menghapus elemen dari awal antrian melingkar atau kepala daftar. Nah, bisa dilihat di sini gambarannya. Ini merupakan simpul kepala baru, simpul ekor,
ini merupakan ekornya, lalu di sini merupakan orang tua. Not kepala saat ini yang akan dihapus. Nah, selanjutnya NQ, menambahkan elemen ke akhir daftar atau menambahkan elemen ke ekor. Nah, di sini ekornya note ekor saat ini, lalu note baru yang akan ditambahkan terbaru berikutnya atau ekor berikutnya. Selanjutnya daftar bertaut ganda. Motivasi. Dalam daftar bertaut tunggal, setiap note menyimpan referensi ke note yang berbeda. Tepatnya setelah keterbatasan daftar bertaut tunggal, setiap note menyimpan referensi note ke note yang berada tepat setelahnya. Keterbatasan daftar bertaut tunggal sulit untuk menghapus note di bagian akhir daftar secara efisien. Yang umum jika tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarangan dari posisi dalam daftar jika hanya diberikan referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus, namun simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Kita lihat di sini pengimplementasiannya. Selanjutnya kita lanjut. Batasan daftar bertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar bertaut ganda, di mana setiap note atau menyimpan referensi inclusive ke note sebelumnya dan referensi ke note setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu, baik untuk menyimpan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenang di dalam daftar. Untuk menghindari beberapa kasus-kasus ketika beroperasi di dekat batas daftar bertaut ganda, maka membantu menambahkan not khusus di kedua ujung daftar, not header di awal daftar, dan A simpul Tyler di akhir daftar. Not tiruan ini disebut sentinel, tidak menyimpan elemen untuk daftar kosong. Kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya di Tyler mengarah ke header. Bisa dilihat di sini pengimplementasiannya, header, next brief, Tyler. Penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi. Not header dan Tyler tidak pernah berubah, hanya not di antara kedua mengubah. Semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Not baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang not yang ada. Nah, selanjutnya masukkan dengan daftar tertaut ganda. Nah, bisa dilihat di sini kasus 1 memasukkan pada posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Kasus 2 masukkan di awal daftar. Menghapus not dalam daftar bertaut ganda karena penggunaan sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus not pertama atau terakhir.
Karena selanjutnya di sini penghapusan not dalam daftar taut ganda. Karena penggunaan sentimental implementasi yang sama digunakan untuk menghapus not pertama atau terakhir. Nah, di sini implementasi dasar daftar bertaut ganda. Bisa dilihat di sini deklarasi kelas dasarnya itu doubly linked base. Di sini mempertahankan dua referensi, yaitu pref dan next. Nah, bisa dilihat di sini. Melakukan penyisipan dan penghapusan not sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya menerapkan DQ dengan double linked list. Implementasi DQ atau antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai. Operasi dalam waktu nol yang diamortisasi karena kebutuhan sekali untuk mengubah ukuran array. Dengan menerapkan berdasarkan daftar bertaut ganda, kita dapat mencapai semua operasi DQ dalam waktu nol. Kasus terburuk. Dengan penggunaan sentinel, perhatikan perubahan berikut. Header tidak menyimpan elemen pertama dari DQ, yang disimpan adalah not tepat setelah header menyimpan elemen pertama dalam asumsi DQ tidak kosong. Demikian pula not sebelum Tyler menyimpan elemen terakhir dari DQ. Metode instant between dan delete not diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan not di awal atau akhir DQ. Nah, ini merupakan pengimplementasiannya dengan kelas linked DQ. Selanjutnya daftar posisi ADT. Tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan antrian dan antrian berujung ganda hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima A melayani. Bagaimana jika pelanggan meningkatkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk pembelian tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu posisi? Hal ini motivasi pengguna ADT yang lebih umum yang memberikan penggunaan cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara semena-mena. Dalam urutan berbasis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar bertaut. Kita tidak dapat mengakses suatu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya, menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar bertaut, melakukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir sambil harus menghitung elemen. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi, karena indeks suatu entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat beberapa jauh orang tersebut berada dalam
garis depan. Nah, bisa dilihat di sini implementasinya. Contoh lain, pengelolaan kata. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengelolaan kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksklusif, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau masukkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih lanjut, kami mungkin dapat berunjuk pada posisi inherent dalam dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Nah, di sini bisakah kita menggunakan referensi note sebagai posisi? Daftar bertaut menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenang selama referensi ke note yang relevan tersedia. Oleh karena itu sangat menggoda untuk mengembangkan ADT di mana referensi berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan faktanya. Kelas doubly linked base kami memiliki metode insert between dan delete note yang menerima referensi note sebagai parameter, namun penggunaan note secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek enkapsulasi yang diperkenankan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi note dari daftar bertaut. Akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka perlu memikirkan detail implementasi seperti ini. Memanipulasi referensi note tingkat rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan note sentinel. Kami dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan penggunaan akses atau manipulasi note secara langsung referensi dengan mencegah salah urus oleh pengguna. Enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk desain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Daftar posisi ADT. Daftar posisi ADT. Memberikan abstraksi umum di rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen, juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar
posisi yang lebih bagus, lebih luas, posisi P tidak berpengaruh oleh perubahan yang di tempat lain dalam daftar kecuali jika dihapus oleh mengeluarkan perintah explicit. Contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut, yaitu P elemen, mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai balik dari metode lainnya. ADT daftar posisi mendukung metode pengakses berikut, yaitu L-first, mengembalikan posisi elemen pertama L atau tidak ada jika L kosong. L-last, mengembalikan posisi elemen terakhir L atau not jika L kosong. L-before, mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau not jika P adalah yang pertama. L-after, mengembalikan posisi L segera posisi L segera setelah posisi P atau not jika P adalah posisi terakhir. L is empty, mengembalikan true jika L tidak berisi elemen apapun. Len L, mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Inter dalam kurung L, mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Daftar posisi ADT juga mencangkup metode pembaruan berikut. L add first dalam kurung E, menyisipkan elemen baru E di depan L, mengembalikan posisi elemen baru. L add last dalam kurung E, menyisipkan elemen baru E di belakang L, mengembalikan posisi elemen baru. L add before dalam kurung P, E, disisipkan elemen baru E tepat sebelum posisi P di L, kembalikan posisi elemen baru. L add after PE, menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi P di L, mengembalikan posisi elemen baru. L replace P E, menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E, mengembalikan elemen sebelumnya pada posisi P. L delete P, hapus dan kembalikan elemen pada posisi P di L sehingga posisinya menjadi tidak valid.
Selanjutnya, beberapa pengamatan. Perhatikan bahwa metode first dan last dari daftar posisi ADT mengembalikan posisi terkait bukan elemen. Elemen pada satu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. L first, elemen pertama dalam daftar, L last, elemen terakhir dalam daftar. Keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar kursor data. Bisa dilihat di sini cursor not. Karena ADT menyederhanakan dukungan untuk fungsi interpython, penggunaan dapat mengandalkan sintaksis for loop tradisional untuk traversal maju dari daftar bernama data. Nah, bisa dilihat di sini rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya kosong. Nah, selanjutnya implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Proporsi setiap metode daftar posisi ADT berjalan dalam waktu khusus terburu ketika diimplementasikan dengan daftar bertaut ganda. Kami mengandalkan kelas double linked base untuk referensi tingkat rendah. Kami menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kita mendefinisikan kelas posisi yang disarankan di dalam kelas daftar posisi sebagai metode positional list. Kami mungkin akhirnya membuat interface posisi berkelebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu, kami mendefinisikan N dan N metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan Q. Bisa dilihat di sini implementasinya. Memvalidasi posisi setiap kali metode kelas positionalist menerima posisi sebagai parameter. Kami ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian untuk menentukan node yang disadari terkait dengan posisi tersebut. Fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-publik bernama validate. Secara inter, satu posisi mempunyai referensi ke non terkait dari daftar bertaut dan juga referensi ke instance daftar itu berisi node yang ditentukan. Dengan referensi kontainer, kami dapat mendeteksi dengan kuat ketika pemanggil mengirimkan instance posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Bisa dilihat di sini. Kami juga dapat mendeteksi instance posisi yang dimilikinya daftar, tapi itu mengacu pada node yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar itu. Delete node, kelas dasar nyetel referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus ke tidak ada. Kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Metode akses dan pembaruan. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi atau mensadari penerapan daftar bertaut ganda untuk mendukung antarmuka publik ADT daftar posisi. Metode ini bergantung pada utilitas valid untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instance posisi untuk dikembalikan ke pengguna
untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Warisan metode entitas interbetween diganti sehingga metode kami mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat, sedangkan versi bukan node itu sendiri. Berikut ini adalah pengimplementasiannya.
Nah, selanjutnya menyortir daftar posisi. Kami menerapkan algoritma penyisipan sortir. Kami mempertahankan 3 variabel penanda posisi paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan. Pivot, posisi tepat setelah penanda berjalan untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya besar dari pivot utama. Bisa dilihat di sini pengimplementasiannya. Nah, di sini studi kasus mempertahankan frekuensi akses. Daftar favorit ADT untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali setiap elemen berada di akses. Contoh browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar pengguna. Daftar favorit ADT harus menyediakan metode berikut: akses, mengakses elemen E, menambahkan jumlah akses, dan menambahkan daftar ke daftar favorit jika belum ada. Hapus E, hapus elemen E dari daftar favorit jika ada. Top K, mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling banyak diakses. Daftar favorit diurutkan setiap kali suatu item diakses. Hitungnya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar penggunaan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan sortir. Ia menggunakan positional list sebagai dasarnya struktur data. Setiap elemen positional list adalah turunan dari kelas item memiliki 2 elemen value count. Menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar yang mencetak favorit teratas pada utilitas non-publik untuk mencari item dan perbarui daftarnya. Metode top K mengembalikan daftar yang diurutkan favorit. Setiap kali item diakses, hitungnya dihitung bertambah dan di posisinya dalam daftar diperbarui dengan menggunakan node move up. Bisa dilihat di sini implementasinya menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan dalam mengimplementasikan sebelumnya. Metode akses dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit, artinya jika E adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar favorit, maka untuk mengakses diperlukan waktu. Lokalitas referensi, sekali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat, misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Heuristik pindah ke depan memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Harapan kami tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat, namun urutan percatatannya hilang karena heuristik ini. Misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen yang rangkaian akses n pangkat 2 berikut. Elemen bisa dilihat di sini. Jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah akses yang melakukan setiap elemen saat pertama kali diakses. Dengan demikian, total waktu untuk melakukan rangkaian akses adalah proporsional. Jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Jadi waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah n pangkat 2. Jadi dalam hal ini heuristik perpindahan ke depan lebih cepat. Efek ini tidak bersifat universal. Heuristik ini memungkinkan lebih lambat di rangkaian lainnya.
Pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Versi MTV tidak mempertahankan elemen dalam favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan K elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan metode top sebagai berikut. Kami menyalin semua entry daftar favorit kami ke daftar lain. Bernama tem, kami memindai daftar tem sebanyak K kali. Di setiap pemindaian, kami menemukan entry dengan jumlah akses terbesar. Hapus entry dari tem dan laporkan hasilnya. Implementasi metode top ini memerlukan waktu 0 jika K adalah konstanta. Metode top berjalan dalam waktu. Namun jika K sebanding N, lalu top berjalan dalam waktu. Contohnya, kita ingin 25% teratas dalam daftar. Metode top dapat diterapkan di kita dapat waktu dengan antrian prioritas dengan mudah mencapai waktu jika menggunakan algoritma pengukuran standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan ke item teratas. Pertukar dengan heuristik pindah ke depan, versi MVC tidak bertahan. Nah, di sini bisa dilihat pengimplementasiannya. Modifikasi metode move up untuk mengimplementasikan heuristik pindah ke depan. Metode top juga dimodifikasikan untuk mengatur daftar yang akan ditampilkan. Urutan berbasis tautan versus berbasis array. Keuntungan urutan berbasis array menyediakan akses 0 kali ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaiknya daftar bertaut menyediakan waktu untuk mengakses elemen ke K untuk waktu jika menelusuri mundur dalam daftar bertaut ganda. Operasi dengan batas asimiotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dengan lebih efisien. Struktur berbasis array versus struktur bertaut. Referensi berbasis array biasanya digunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur bertaut. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen dengan daftar bertaut. Memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node. Keuntungan urutan berbasis tautan. Struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas diamondsasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis penting untuk sistem waktu nyata. Struktur berbasis tautan mendukung
penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi wena-wena. Hal ini construct dengan urutan yang berbasis array, misalnya metode insert atau pops dari kelas daftar Python membutuhkan untuk beroperasi pada indeks berbasis atau mendukung penyisipan penghapusan pada posisi wena-wena. Hal ini konteks untuk berbasis array, misalnya metode insert atau pop dari kelas daftar Python membuka untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Baik, itu dia pemaparan saya tentang linked list. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.